untuk hari ini kita sudah masuk ke materi ya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah kelihatan. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Materi kita hari ini kita ada di Introduction to Syariah ya. Jadi ada pengantar ilmu syariah. Sebetulnya untuk mata kuliah ini, yaitu mata kuliah manajemen perbankan syariah, 12 kali pertemuan itu sebetulnya ya, sangat kurang sekali untuk menyampaikan materi-materi yang memang sangat penting di dalam ilmu syariah. Akan tetapi, ya, Ibu dan tim yang lain berusaha untuk merangkum sesederhana mungkin, akan tetapi isinya bisa mewakili hampir seluruh aspek di mata kuliah manajemen perbankan syariah ini. Sebentar. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi utama, ini ada beberapa hal yang memang ini ya, bagus untuk kita perhatikan bersama-sama, terutama bagi kita yang sama-sama pencari ilmu ya. Bukan berarti dosen yang yang kalau masyarakat umum tahu gitu ya, kalau dosen itu pemberi ilmu dalam tanda kutip ya. Sebetulnya kami juga sama ya, pencari ilmu juga, karena dari waktu ke waktu memang ilmu ini selalu bertambah dan meluas. Tidak sebaliknya ya, tidak tetap atau statis atau istilahnya nggak nambah-nambah ya, akan tetapi sebaliknya ya, sangat elastis dan bahkan berkembang ekspansif. Oke. Ini ada menuntut ilmu ya, karena kita bagian dari akademisi yang memang kita di bawah naungan YPT Pasundan, di mana kita di bawah naungan YPT ini mengusung yang namanya Santri Nyunda Nyakola Nyantika. Nah, untuk empat bidang ini tentu saja kalian sepertinya sudah tahu ya, apalagi ketika kalian ospek ya, ketika kupas yang 4 hal tadi itu dijelaskan atau dipaparkan saat kalian dikenalkan ke STI Pasundan. Oke, di sini ada menuntut ilmu ya, bagian dari nyantri ya, nyantri Nyunda Nyakola Nyantika, ini bagian dari nyantrinya. Yang pertama, ada beberapa hal yang harus kita ingat kembali atau review kembali, karena boleh jadi kalian pernah membaca ini atau pernah mendapatkan ini ketika kalian duduk di bangku pendidikan sebelum kalian masuk ke universitas atau perguruan tinggi. Oke. Yang pertama, ada menuntut ilmu itu adalah mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Sebisa mungkin ya mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu yang kalian cari itu betul-betul bisa kalian dapatkan dan bisa kalian manfaatkan untuk kehidupan kalian ya. Oke, yang
Kedua, rajin berdoa kepada Allah Ta'ala, atau untuk yang non-muslim, rajin berdoa kepada Tuhan ya, memohon ilmu yang bermanfaat, karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat ya. Banyak orang yang tahu ilmu, akan tetapi ada juga cukup banyak orang yang tahu ilmu tapi tidak bermanfaat ilmunya. Oke. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu harus punya apa ya? Punya moto haus akan ilmu, sehingga kita tidak merasa cukup, karena memang ilmu itu kewajiban ya bagi umat muslim, baik yang perempuan maupun laki-laki ya. Minallahdi ilallahi, dari mulai kita lahir sampai nanti kita ke liang lahat. Jadi masa untuk menuntut ilmu itu terbatas. Oleh karena itu moto hidup untuk haus ilmu itu menjadi bagian dari sebuah kewajiban ya bagi kita sebagai umat manusia. Oke, kemudian menjauhi dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya ya, dan cahaya itu biasanya akan sulit sekali gitu ya untuk bersama-sama dengan kegelapan. Oke, kemudian tidak boleh sombong dan tidak boleh malu saat menuntut ilmu ya. Tidak boleh sombong, merasa cukup misalnya dengan ilmu, atau misalnya dengan ilmu yang terbatas kita udah sombong, misalnya udah bisa apa ya, menyalah-nyalahkan orang gitu ya, merasa kita paling benar sendiri, padahal tidak seperti itu seharusnya. Selanjutnya, tidak boleh malu saat menuntut ilmu ya, apalagi kalian misalnya ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, ada pertanyaan, lebih baik langsung ditanyakan, nanti kita bisa sama-sama diskusikan ya, baik dengan rekan kalian sesama mahasiswa maupun dengan ibu ya. Jangan malu ya, kalau malu itu harus pada tempatnya. Kalau di dalam menuntut ilmu, malu itu tidak boleh. Kemudian mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan ya, mendengarkan baik-baik. Sebisa mungkin kalian fokus, meskipun kalian misalnya berada di suatu suasana yang kurang mendukung. Kemudian diam ketika pelajaran disampaikan. Diam bukan berarti diam total, akan tetapi menyimak ya, diamnya itu menyimak. Kemudian berusaha memahami ilmu yang disampaikan. Kalau tidak paham ketika penyampaian pertama, maka kalian punya kewajiban untuk mengeksplor sendiri sampai kalian paham ya, karena ranah mahasiswa, ibu ingatkan kembali kalau ranah mahasiswa itu berbeda dengan ranahnya siswa ya. Namanya maha, maha itu berarti kan yang paling tinggi. Oleh karena itu ranahnya mahasiswa memang berbeda dengan siswa ya. Kalian punya kewajiban untuk mengeksplor ilmu pengetahuan dengan daya dan upaya kalian, bukan dari hanya pemberian materi dari dosen atau di tempat kalian menuntut ilmu di tempat yang lainnya. Kemudian menghafalkan ilmu yang disampaikan ya. Dan cara yang terbaik untuk menghafalkan ilmu adalah dengan mempraktikannya di dalam aktivitas sehari-hari, kalau memang ilmu itu bisa dipraktekkan saat itu juga ya. Kemudian mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan ya, mau dengan, kalau sekarang kan banyak teknologi ya, bisa direkam, bisa ditulis, bisa juga misalnya diapain lagi, buat rangkuman, mau rangkuman yang langsung diketik ataupun pakai bantuan ini ya, pengetikan melalui rekod suara. Apa saja teknologi yang bisa kalian manfaatkan untuk memperkaya pengetahuan kalian, silakan gunakan sesuai dengan semestinya di lingkungan akademik ya. Kemudian mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, meskipun misalnya ilmunya baru sedikit ya. Kalau menyampaikan ilmu itu kewajiban ini ya, kewajiban setiap individu kalau punya ilmu memang sebaiknya langsung segera di sharing ke yang lain ya. Kenapa? Karena memang kewajiban ya, fastabiqul khairat, apalagi ilmu itu adalah ilmu yang baik ya, harus disampaikan. Istilahnya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan di sini kita lihat ya, barang siapa yang menuju kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Jadi orang yang menyampaikan ilmu, meskipun itu cuma satu kalimat, tetapi ternyata oleh yang mendengar itu dipraktekkan di dalam aktivitas kesehariannya, dalam bidang muamalahnya, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Enak banget kan ya.
Oke, selanjutnya. Berusaha mendakwahkan ilmu. Ya minimal kalian di rumah ketika kalian dapat ilmu, baik itu mata kuliah manajemen perbankan syariah ataupun mata kuliah lain yang memang bisa bermanfaat bagi kehidupan mereka, silakan kalian sharing ke keluarga ya, supaya sama-sama merasakan manfaat dari pendidikan yang kalian dapatkan di STI Pasundan. Oke. Sebelum ke sana, di sini ada ini ya, ada sebuah hadis yang cukup menarik. Sebentar, ini ada yang login. Oke, ini ada sebuah hadis menarik dari hadis Sunan Abu Daud ya, nomor 3157, mengenai ilmu ya, atau menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, barang siapa yang berniat ya mencari jalan karena menginginkan mencari ilmu ya, barang siapa yang berjalan menempuh jalan dan dia menginginkan padanya ilmu, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan-jalan dari setiap jalan menuju surga. Ya, keutamaan pencari ilmu. Nah, dari sedikit kalimat yang ini saja kita bisa menyimpulkan ya, betapa fadilah orang yang menuntut ilmu itu sangat istimewa sekali. Bukan istimewa, tapi sangat istimewa ya. Oke, kita kembali lagi. Kita lanjutkan ya. Tadi katanya kalau misalnya penuntut ilmu itu sama Allah dimudahkan jalan-jalannya menuju surga ya. Kemudian wa innal malaikata latadau ajnihatiha ridwan li talibil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat itu menaungkan ya sayap-sayapnya karena ridho kepada orang-orang yang mencari ilmu. Keutamaan yang kedua, bahkan malaikat itu ridho ya kepada orang yang mencari ilmu. Kemudian wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Dan sesungguhnya orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu di sini ya, la yastaghfiru lahu, sungguh akan dimohonkan ampun baginya oleh siapa saja yang berada di langit dan yang berada di bumi. Kemudian kita lanjutkan. Mana tadi? Ini ya. Kemudian wal hitanu fil jawfil ma, dan bahkan oleh ikan-ikan yang berada di dalam air ya, di samudra yang luas, yang gelap. Jauf itu mulut ya. Oke, kemudian wa innal fadlal alim, dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu, di sini tadi disebutkan juga pencari ilmu ya, termasuk alal abid, di atas keutamaan orang-orang ahli ibadah. Saking istimewanya orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu, bahkan keutamaannya lebih tinggi jika dibandingkan ahli ibadah. Ya, kafadlil qamari, seperti keutamaan bulan. Ini ya, kita bisa lihat bulan. Seperti keutamaan bulan, Lailatul Badri ala sairil kawakib, seperti keutamaan bulan di antara bintang-bintang yang menyebar di antaranya, sekelilingnya. Kita kalau melihat bulan di antara bintang-bintang, dia pasti jadi pusat ya, jadi pusat perhatian kita. Kenapa? Karena memang dia sangat indah, istimewa, dan lain sebagainya. Bahkan di setiap syair-syair biasanya bulan itu dijadikan sesuatu padanan atau kiasan yang istimewa. Contoh misalnya, kecantikanmu atau ketampananmu bagaikan rembulan, ya, bagaikan rembulan. Kemudian di sini dilanjutkan lagi, wa innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama atau orang yang berilmu adalah warasatul anbiya, penerus para nabi dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Salih, Ibrahim, dan sebagainya sampai Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Penerusnya atau pewarisnya adalah orang-orang yang berilmu. Sehingga para akademisi di sini bisa juga dimasukkan ya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan kepada kaumnya dinar, nggak ngewarisin dinar, wala dirham, tidak juga mewariskan dirham. Warathu, sesungguhnya mereka itu mewariskan ilmu. Ya. Sehingga di sini sebetulnya kita ini sebagai umat terakhir ya bisa dibilang kita sebagai pewaris ilmu ya. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin. Maka barang siapa yang mengambilnya, yang mengambil ilmu dengan sebaik-baiknya, maka dia sesungguhnya mengambil keuntungan yang sangat tinggi ya. Oleh karena itu setiap kalian misalnya memasuki kelas untuk mata kuliah apapun gitu ya, silahkan tadi adab-adabnya dipakai sehingga ilmu yang kalian dapatkan itu lebih mudah dipahami. Kemudian jangan lupa juga kalian sebagai penuntut ilmu punya keutamaan-keutamaan yang begitu istimewa. Oleh karena itu keutamaan-keutamaan itu sebaiknya kita dapatkan bersama-sama ya, jangan disia-siakan. Kenapa? Karena memang kalian sebagai mahasiswa STI Pasundan, waktu kalian untuk menuntut ilmu di sini, di lembaga ini, terbatas. Oleh karena itu, waktu yang terbatas itu silakan optimalkan sebaik mungkin. Jangan sampai nanti kalian menyesal di akhirnya. Karena banyak ya beberapa cerita dari orang-orang yang udah lulus di jenjang pendidikannya, mereka merasa menyesal. Penyesalannya pada umumnya seperti ini. Duh, nyeselnya kunaon saya dulu baheula keur kuliah teu bener-bener saayana hungkul. Banyak yang seperti itu. Nah, Ibu harap untuk di kelas ini tidak terjadi yang seperti itu ya. Untuk setiap mata kuliah, Ibu harapkan kalian mendapatkan ilmu yang memang betul-betul bermanfaat untuk kehidupan kalian, keluarga, dan komunitas kalian yang lain di luar yang tadi Ibu sebutkan. Oke, kita lanjutkan. Ini ada sebuah doa ya yang biasa disebutkan atau dibacakan atau dipanjatkan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mencari ilmu ya. Doanya mungkin kalian udah banyak yang tahu ya. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Ya Tuhanku. Oke, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini doanya pendek, akan tetapi maknanya sangat panjang dan luas. Ya, sini Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu. Mudah-mudahan di setiap kelas kalian betul-betul mendapatkan ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Saleh ini adalah orang-orang yang beriman, ya, yang selalu berbuat perbaikan dan kebaikan. Saleh asluhu ya. Ada yang enter lagi. Oke. Untuk mata kuliah yang sekarang, untuk pertemuan kuliah yang sekarang, kita akan banyak mengevaluasi pendidikan agama Islam ya, mengevaluasi dan mereview kembali pendidikan agama Islam yang mungkin saja dan kayaknya kalian sudah pernah mendapatkannya ketika kalian duduk di bangku SD, SMP, mungkin SMA juga ya dapat. Nah, karena memang ini asas yang sangat mendasar, maka untuk mata kuliah ini sangat penting untuk direview kembali, untuk mengingatkan kembali, memperkuat bahwa di dalam Islam itu ada fondasi-fondasi yang memang harus diketahui, dilakukan, diyakini ya. Nah, di sini ada sebuah hadis dari Umar bin Khattab ya. Di sini agak panjang, akan tetapi di sini memang penting ya untuk disampaikan. Oleh karena itu nggak bisa dirangkum. Karena kalau hadis memang nggak bisa dirangkum, apalagi Quran. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Kita review kembali. An Umar radhiyallahu anhu ayudan qala.
Ibu langsung ke isinya saja ya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala alaina rajulun syadidul bayadil thiyab syadidu sawadi sya'ri. Ya, di sini ketika di antara kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu waktu, di satu hari ya, datang kepada kami seorang laki-laki, syadidu bayadil thiyab. Dia mengenakan pakaian yang putih, sangat putih ya, syadid, sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri. Kemudian rambutnya juga sangat hitam pekat. Sangat ya, sangat. La yuru alaihi atharus safari wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak dilihat darinya gitu ya. Asaru, bekas-bekas safar, bekas-bekas bepergian ya, tanda-tanda dia habis bepergian gitu. Wala ya'rifuhu, dan tidak ada satupun dari kami yang mengetahui laki-laki tersebut siapa. Oke, kita lanjutkan ya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk ya dekat kepada Rasulullah SAW. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian mendekatkan lututnya, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Wa qala ya Muhammad, dan laki-laki itu berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku atau ceritakan kepadaku anil Islam, tentang Islam. Apa sih Islam itu ya Muhammad? Laki-laki itu bertanya seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, al-Islamu, Islam itu antasyhada an la ilaha illallah. Islam itu kamu bersaksi ya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad, dan sesungguhnya aku Muhammad Rasulullah, utusan Allah, hanya utusan Allah ya. Wa tuqimus shalah, dan kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan kamu membayarkan zakat yang menjadi kewajiban kamu ya. Wa tasuma Ramadan, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu melakukan ibadah haji ke Baitullah jika kamu bisa ya melakukan perjalanannya. Jadi Islam itu punya rukun yang memang harus kita imani, percayai, kemudian dilaksanakan perintah-perintah yang ada di rukunnya. Yang pertama yang disebut Islam itu adalah kita bersaksi ya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah saja ya. Kemudian wa anna Muhammad Rasulullah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hanya seorang rasul ya. Pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Wa tuqimus shalah, dan harus salat ya, kalau kita mengaku Islam kita harus mendirikan sholat, karena sholat itu kewajiban. Oleh karena itu, apapun keadaan kita, mau kita sehat, sakit, bisa berdiri, sakit karena tidak bisa berdiri, apapun keadaan kita, bahkan ketika kita tidak bisa melakukan gerakan apapun, hanya bisa dengan isyarat saja, sholat ini harus didirikan. Wa tu'tiyaz zakah, harus bayar zakat, ini wajib. Ya, kita bayar zakatnya 2,5%, 2,5% ya. Wa tasuma Ramadan, kalau Islam kita harus bayar zakat, harus juga berpuasa. Tidak bisa milih-milih gitu ya. Kemudian melakukan ibadah haji, ini stata'ta ilaihi sabila, kalau kita bisa mampu melakukan perjalanannya. Nah, ini satu paket ya. Semuanya harus dilakukan. Termasuk haji. Kalau kita punya niat, insya Allah kita pasti bisa ya melakukan ibadah haji. Meskipun untuk ibadah haji ini banyak pandangan yang kadang bisa membuat kita tidak yakin bahwa kita bisa melakukan ibadah haji ini. Ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Kalau kita niatkan dari awal, insya Allah dipermudah. Ya, ini yang disebut dengan Islam, rukun-rukunnya. Kemudian sodaqta, qala sodaqta. Kemudian laki-laki yang tadi nanya, gitu, sodaqta. Ini salah ya ini. Kamu benar kepada Rasulullah. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami yang duduk di majelis Rasulullah ya, kami merasa takjub kepadanya. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya kepada Rasul, tetapi dia yang membetulkannya. Kalau istilah Sundanya, oh,
ongkoh nanya tapi nggak benerkan gitu kan. Biasanya kalau orang yang nanya karena dia nggak tahu jawabannya ya, tetapi ini dia bisa membenarkan ya. Kemudian qala fa akhbirni 'anil iman. Setelah dia pengen tahu tentang Islam, kemudian laki-laki ini bertanya ya, dia pengen tahu apa yang disebut dengan iman. Ya. Qala, kemudian Rasulullah berkata ya, antu minabillah, kamu beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya ya. Ada 10 malaikat yang wajib diketahui oleh kita ya. Sebetulnya malaikat itu banyak jumlahnya ya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa di setiap 3 buku tangan kita itu ada malaikat. Oleh karena itu dari hadis yang tadi bisa kita bayangkan berapa banyak jumlah malaikat, melebihi jumlah manusia ya. Kemudian wa kutubihi, beriman juga kepada kitab-kitabnya. Sebentar, ada yang masuk. Tadi beriman kepada malaikatnya, ada malaikat apa? Ada banyak ya, 10 malaikat. Malik, Ridwan, malaikat Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Israfil, Ijrail ya, dan lain-lain. Kemudian wa kutubihi, dan kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi melalui para nabi ya, baik itu kepada nabi sebelum Nabi Ibrahim atau sebelum Nabi Musa ya, ataupun ke kitab-kitab yang sesudahnya. Kita wajib beriman atau percaya kepada Taurat, kepada Zabur, kepada Injil ya, dan kepada Al-Qur'an. Kita wajib percaya. Akan tetapi ranahnya berbeda ya. Kenapa? Karena Muslim mempercayai bahwa Al-Quran adalah sebagai kitab yang terakhir, di mana syariah yang diturunkan oleh Allah telah sempurna, maka Muslim wajib menggunakan Al-Quran saja sebagai pedoman hidup di dunia, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun untuk kitab-kitab yang sebelumnya, kita wajib mengimani ya. Wajib mengimani. Kenapa tidak mengikuti seluruh syariah di kitab-kitab sebelumnya? Karena syariah di kitab-kitab sebelumnya bukan untuk umat manusia ya, bukan untuk umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Tetapi untuk kitab-kitab yang sebelumnya hanya berlaku untuk umat-umatnya, di mana ketika kitab suci itu turun. Ya. Dan bahkan ada sedikit perbedaan syariat yang ada pada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran ya. Oke, kemudian warusulihi, kita harus beriman kepada rasul-rasul yang diturunkan oleh Allah ya, dimulai dari siapa kalau rasul? Banyak ya, nabi dan rasul. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga harus beriman wal yaumil akhir, kita harus beriman kepada hari akhir. Kita harus beriman bahwa hari akhir, hari kiamat itu ada ya. Waktunya atau kapan hari kiamat itu datang, itu tidak ada satupun orang yang tahu. Bahkan para nabi tidak diberikan keterangan atau kabar oleh Allah tentang kapan terjadinya hari kiamat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada takdir yang baik, wa syarrihi, dan kepada takdir yang buruk ya. Kita wajib beriman kepada qada dan qadar yang baik itu yang baik maupun yang buruk. Kemudian qala shadaqta, laki-laki itu berkata, kamu benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian laki-laki yang tadi bertanya lagi kepada Rasulullah tentang ihsan. Tadi sudah bertanya tentang Islam, kemudian bertanya tentang iman, sekarang dia bertanya tentang ihsan. Qala, maka Rasulullah berkata, anta abudallah, kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu itu bisa melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan jika kamu tidak mampu untuk melihat Allah gitu ya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Maka ketika beribadah gitu ya, kita harus yakin ya, dan kita harus bisa untuk yang namanya berada di
posisi ihsan. Ihsan itu tadi anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika beribadah kamu harus berupaya gitu, seolah-olah kamu itu bisa melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan ketika kamu nggak bisa gitu ya melihatnya, maka yakin, kita harus yakin bahwa Allah itu maha melihat kita. Oleh karena itu ketika beribadah, kalau kita berusaha untuk ada di posisi ini, insya Allah setiap ibadah yang kita perbuat, baik itu ibadah yang sifatnya ritual maupun muamalah, ya, insya Allah akan terjauh dari yang namanya riya, pengen dilihat oleh orang lain, sum'ah, pengen didengar oleh orang lain, ya, dan lainnya. Kemudian di sini setelah dia bertanya tentang ihsan, kemudian dia bertanya lagi, ya, qala fa akhbirni 'anis sa'ah, maka kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Ya, qala, Rasulullah berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentangnya tidaklah lebih tahu dari orang yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Maka kabarkan kepadaku tentang ciri-cirinya. Ya, karena memang untuk tanda-tanda kiamat atau kapan terjadinya kiamat, ya, maaf, kapan terjadinya kiamat itu tidak diberitakan kepada para nabi, ya. Hanya diberitakan mengenai ciri-cirinya. Ciri-cirinya seperti apa? Seperti ini, ya. Qala, Rasulullah menjelaskannya, berkata, antalida ammatu rabbataha. Yaitu cirinya, ya, yang pertama adalah ketika seorang ibu melahirkan tuannya. Ya, ini bahasanya seperti ini, ya. Maknanya bisa banyak. Salah satunya adalah antalidal amatu rabbataha. Misalnya saat ini apakah kita sudah melihat seorang ibu gitu, ya, yang diperbudak oleh anaknya. Misalnya segala sesuatu si anak ini seakan-akan gitu, ya, dia itu memperlakukan ibunya seperti pembantu, ya. Antalida amatu rabbataha. Sudah pernah nggak ngelihat orang yang seperti ini, yang memperlakukan ibunya seperti memperlakukan seorang pembantu? Kalau kita sudah menyaksikan yang seperti itu berarti memang kiamat itu sudah dekat, ya. Itu ciri yang pertama. Mudah-mudahan ciri yang tadi itu bukan kita, ya, pelakunya, mudah-mudahan. Dan kalaupun ternyata ada sedikit ciri-ciri itu kepada kita, sebaiknya kita banyak beristighfar, kemudian memperbaiki perlakuan kita kepada orang tua, ya, kepada ibu terutama. Kemudian yang kedua, wa antarul hufat al-urah al-alah ri'a asy-syai yatatawwaluna fil bunyan. Ciri yang kedua adalah ketika kamu melihat penggembala, ya, yang bertelanjang dada dan bertelanjang kaki, yatatawwaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan, yatatawwalun, ya, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah, apakah kita sudah bisa melihat ciri-ciri ini? Kalau misalnya sudah ada, berarti memang kiamat sudah dekat. Contoh sederhana misalnya, ya, kita lihat di Dubai, ya, di mana Dubai ini adalah negara yang memiliki gedung pencakar langit yang paling tinggi di dunia, ya. Dulu kalau kita flashback gitu, ya, ngelihat historis mereka, dulu kebanyakan dari mereka adalah para penggembala kambing dan unta, ya. Tetapi sekarang mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Nah, boleh jadi ini menjadi salah satu ciri semakin dekatnya hari kiamat, ya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Summa yamtalaqa falabistu maliyan. Kemudian laki-laki itu pergi tiba-tiba ketika dia sudah bertanya tentang Islam, ihsan, kemudian tentang ciri-ciri kiamat, laki-laki itu langsung pergi. Maka di sini respon dari jamaah yang ada bersama Rasulullah itu, falabistu maliyan. Kami keheranan, ya, dipenuhi dengan keheranan dan keanehan.
Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Rasulullah bertanya kepada Umar, ya, "Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa tadi yang bertanya?" Qultu, Umar berkata, ya, "Allah wa rasuluhu a'lam." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui daripada aku, kata Umar, ya. Qala, maka Rasulullah berkata, fa innahu Jibril. Sesungguhnya dia adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, ya. Sesungguhnya laki-laki tadi itu adalah Jibril. Atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum, untuk mengajarkan kepada kalian, dinakum, tentang agama kalian. Nah, agama Islam ini dibangun oleh tiga pondasi, ya, di mana pondasi ini menjadi asas yang paling penting. Yang pertama tadi rukun iman, rukun Islam, ya, kemudian rukun Islam, dan yang terakhir ihsan, ihsan, ya, iman, Islam, ihsan, dan jangan melupakan yang tadi, yang keempat, jangan melupakan tentang betapa dekatnya hari kiamat, ya. Dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa sebagai muslim kita harus betul-betul mengetahui, ya, apa yang disebut dengan iman, Islam, ihsan, dan juga menjadikan ciri-ciri kiamat tadi sebagai motivasi bagi kita untuk untuk berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan, gitu, ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, sebetulnya kita itu dulu ada di mana sih? Sekarang kita ada di mana? Dan nanti kita ada di mana, gitu? Apakah pertanyaan-pertanyaan ini pernah terlintas di dalam diri kita atau belum? Oleh karena itu, Ibu pengen nanya, ya, ke satu orang dari kalian. Oke, siapa yang mau ditanya? Aku, Bu. Sok, mangga. Siapa? Wildan. Mana Wildan barusan? Ya, Oke, Wildan. Wildan sekarang ada di mana? ada di rumah. Ada di rumah. Rumah ada di planet mana? Di bumi, Bu. Planet bumi, ya. Ada di planet bumi. Sebelumnya Wildan tahu nggak? Sebelum Wildan lahir ke bumi itu Wildan ada di mana? Sebelumnya Wildan tahu nggak? Sebelum lahir ke dunia ini sebetulnya Wildan ada di mana sih? Iya. Alam rahim, Bu. Ada di alam rahim. Ingat nggak apa yang terjadi ketika kamu di dalam rahim? Kamu ngapain aja? Ingat nggak? Nggak inget, Bu. Nggak ingat, ya. Kemudian sebelum di alam rahim, kamu mengetahui nggak ada alam lain? Nggak mengetahui. Tidak sebelumnya. mengetahui, tidak mengetahui, ya. Oke, sekarang ada di dunia, ya. Sebelumnya Wildan tidak tahu ada di mana. Nah, di dalam agama Islam dijelaskan, ya, bahwa fase kehidupan manusia ini, fase atau siklus kehidupan manusia ini sangat panjang, ya. Bukan hanya di alam ruh saja, di mana kita tidak mempunyai ingatan tentang itu. Kemudian kita ada di alam rahim, di mana kita juga tidak memiliki ingatan di alam itu, akan tetapi memang terjadi, ya, kalau di alam rahim. Kemudian ketika sekarang, gitu, ya, itu yang tadi dua itu ketika kita belum ada di dunia, ya. Sekarang kita ada di dunia. Wildan. Baik. Ya. Wildan merasa waktu yang Wildan lewati ini panjang atau pendek? Pendek sih, Bu. Pendek. Kenapa? Karena dengan seiringnya waktu dan tidak terasanya waktu, ya terasa pendek gitu, Bu. Terasa pendek, ya, tiba-tiba udah segede gini, gitu, ya. Bu. Udah misalnya, kalau misalnya patokan kita, gitu, ya, kalau patokan umur manusia rata-rata, gitu, ya, biasanya kita total umur itu, ya, rata-rata di angka 63 tahun. Misalnya sekarang Wildan 20 tahun. Nah,
kayaknya ketika kita sadar mengenai umur kita udah segitu gitu ya, kita sadar ternyata waktu itu memang berjalan begitu pendek ya. Padahal kita sebagai umat Islam nanti akan mengalami yang namanya yaumul mizan ya, atau hari penimbangan amalan. Apakah sudah siap gitu ya? Wildan, apakah sudah siap kalau misalnya gitu ya, nauzubillah gitu ya, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya siap nggak siap ya harus siap Bu. Tapi Siap kan? sebelumnya Wildan boleh bertanya nggak Bu? Oh, boleh. Iya kan kalau agama itu kan adanya surga dan neraka kan Bu? Kenapa? Adanya surga dan neraka kan Bu kalau dari Islam tuh? Kalau dari Islam, kenapa Ya, adanya surga dan neraka. ada surga dan neraka? Kan itu masih masih mistis ya Bu, karena kita belum mengalami hal tersebut. Masih goib, bukan Ya masih mistis. belum. Nah, bagaimana kita bisa meyakini adanya surga dan neraka tersebut gitu Bu? Dari mana kita meyakini adanya Ya, surga dan neraka tersebut? Ya, ya, tadi kita harus mengimani ya, kalau di dalam Islam harus mengimani yang namanya hari akhirat. Sepaket berarti kita harus mengimani yang namanya surga dan neraka. Pertama-tama tentu saja kita harus meyakini dulu tentang Islam itu sendiri. Meyakini tentang Islam sehingga jangan sampai ketika kita sudah ada di posisi yang namanya posisi kedewasaan, jangan sampai kita dengan agama kita ini, kita menganggap bahwa agama ini adalah agama warisan. Kenapa? Karena ketika kita atau ketika seorang manusia yang dikatakan manusia dewasa, dia sudah mengenal yang namanya agama, terutama ketika dia sudah punya agama yang sama dengan orang tuanya, justru itu tidak menggugurkan dari kewajibannya untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya tentang agama yang dia anut sekarang. Ya. Jadi, ya memang kewajiban kita untuk terus menggali tentang agama yang kita anut. Nah, Ibu ambil contoh sederhana saja ya. Kenapa kita harus meyakini adanya surga dan neraka? Padahal surga dan neraka itu mistis gitu ya, belum diketahui gitu ya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh orang yang agnostik atau orang yang ateis ya. Nah, karena memang kemajuan teknologi informasi, akhirnya pertanyaan-pertanyaan ini sampai juga ya kepada orang-orang yang beragama, terutama agama Islam. Dan pertanyaan tadi biasanya menjadikan atau menumbuhkan rasa ragu di dalam keimanan seseorang tersebut ya, baik itu dia Islam, Kristen, dan agama yang lain. Nah, oleh karena itu justru seharusnya ketika ada pertanyaan seperti itu, kalian menggali lagi ilmu yang lebih dalam tentang agama kalian. Nah, buktinya bahwa surga dan neraka itu ada dari mana sih? Gitu ya. Kalau kita melihat flashback gitu ya ke agama-agama yang turun sebelum Islam, terutama Yahudi dan Nasrani, yang disebut Yahudi dan Nasrani, agama Yahudi dan Nasrani ini meyakini yang namanya adanya surga dan neraka ya, hari akhirat. Oke, kita kembali ke Al-Quran. Wildan sudah pernah membaca Al-Quran khatam nggak? Terjemahnya, minimal terjemahnya deh. Terjemahannya belum Bu. Kalau baca Arabnya pernah khatam Bu. Pernah khatam ya. Nah, berarti di sini ada kewajiban yang lain ya bagi Wildan untuk membaca Al-Quran, bukan hanya bahasa Arabnya ya, apalagi kalau misalnya Wildan juga punya dorongan atau motivasi untuk memahami bahasa Al-Quran, memahami bahasa Arab, sehingga dengan pengetahuan penguasaan bahasa Arab itu akan menambah keimanan Wildan sebagai seorang muslim ya. Kenapa? Karena Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam, di dalamnya itu banyak sekali keajaiban-keajaiban, keistimewaan-keistimewaan, ilmu dan segala hal yang memang datangnya dari Allah. Makanya itu disebutnya Al-Quran itu kitabullah ya, kitab dari Allah, words of God kalau misalnya orang bule gitu yang ngomongnya. Ini adalah perkataan Allah. Nah, pertanyaannya sekarang gini ke Wildan. Wildan percaya Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dan ini merupakan perkataan dari Allah? Atau masih belum? Ya gimana Bu? Wildan percaya nggak kalau Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Artinya Al-Quran ini adalah
perkataan dari Allah, perintah dari Allah, dan kabar dari Allah. Ya karena saya seorang muslim ya saya mempercayai ada Al-Qur'an itu kan dari Allah dan untuk Nabi Muhammad. Ya, untuk kepada Nabi Muhammad, untuk disampaikan kepada umat manusia pada zamannya sampai nanti datang hari akhirat. Ya, ketika kita mempercayai bahwa Al-Quran ini adalah perkataan dari Allah, tentu saja kita percaya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, pertanyaannya adalah, ini ya kebetulan Ibu lagi pegang Al-Quran. Pertanyaannya, jadi seperti ini. Apakah kalian di posisi usia yang sekarang sudah pernah tahu nggak sebetulnya Al-Quran itu isinya apa saja? Nah, kalau misalnya ternyata Bu, saya di usia yang sekarang, saya belum tahu loh isinya semua Al-Quran itu tentang apa, yang saya tahu hanya Al-Fatihah misalnya, ya. Itu berarti harus menjadi dorongan kepada kalian, ya. Jangan sampai menjadi orang yang di dalam status yang namanya agama karena warisan dari orang tua, ya. Oke, di dalam Al-Quran ini banyak hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui ketika Al-Quran ini turun pertama kali. Al-Quran ini turun kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Sudah sangat lama, ya. Ini bahkan lebih keren dari yang namanya bukunya Harry Potter gitu. Atau misalnya kita pernah tahu atau pernah dengar tentang buku yang historis gitu ya, yang sangat spektakuler. Ini Al-Quran justru lebih spektakuler. Kenapa? Karena di zaman sekarang banyak bukti-bukti yang memang ketika Al-Quran pertama kali turun itu belum terbuktikan gitu ya keajaibannya atau faktanya. Tetapi seiring berjalannya waktu, apa yang di dalam Al-Quran ini terbukti benar gitu. Contoh misalnya tahap-tahap kejadian atau proses penciptaan terjadinya manusia dari setetes mani sampai menjadi manusia yang utuh sekarang. Itu ada di dalam Al-Quran. Nah, itu salah satu bukti bahwa Al-Quran ini datang dari yang maha benar, dari yang menciptakan dunia beserta segala sesuatu yang memang diciptakan sepaket dengan dunia itu. Itu pertama gitu ya. Nah, proses perubahan wujud manusia tersebut pada zaman diturunkannya Al-Quran ini belum bisa dibuktikan, ya, belum bisa dibuktikan benar atau tidaknya. Tetapi orang-orang Islam pada zaman itu karena mereka mengimani, mengislami dan mengihsani apa yang tadi disebutkan di dalam hadis gitu ya, mereka percaya saja karena memang syarat keislaman seseorang itu adalah yang 3 hal tadi. Itu satu ya, kita percaya gitu ya. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang pada zaman dulu ketika Al-Quran ini diturunkan belum terlihat buktinya, tetapi di dunia modern ternyata sedikit demi sedikit terbukti bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu betul dan benar ya. Contoh yang kedua, bahwa bumi itu bulat, ada di dalam Al-Quran. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah dua zat atau air yang berada di lautan itu ada batas yang memisahkan, di mana air yang di sebelah kiri itu tidak bisa menembus air laut yang di sebelah kanan. Di dalam Al-Quran ada. Nah, itu menambah keimanan kita sebagai orang Islam, meyakini bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran ini adalah benar adanya. Ya, kenapa? Karena kalau tidak benar Al-Quran ini perkataan Allah, maka apa yang ditemukan saat ini harus bertentangan dengan Al-Quran. Terus, adanya air tawar di dalam laut. Ada penemuan ya, seorang ahli menemukan bahwa ternyata di dalam laut ada daerah gitu, ada satu wilayah di dalam laut yang memang ternyata airnya itu rasanya tawar. Nah, di dalam Al-Quran ada ya keterangannya seperti itu. Hal tersebut harusnya menambah keyakinan kita sebagai muslim. Apa yang di dalam Al-Quran ternyata terbukti sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu, seiring dengan penemuan-penemuan yang baru yang ada di alam dunia ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ternyata apa-apa yang sudah dibuktikan secara keilmuan di zaman sekarang ternyata berkesesuaian dengan Al-Quran,
Kenapa kita harus ragu bahwa bahwa neraka dan surga itu ada, ya, hakikatnya ada. Kenapa kita harus ragu? Padahal sudah banyak hal, ya, bahkan ada yang menyatakan gitu, ya, scholar, ya, dari luar negeri yang beragama Islam, dia menyatakan bahwa hampir 85% yang sudah tertulis di dalam Al-Quran ini sudah terbukti secara ilmiah bahwa benar adanya. Contoh salah satunya, yang lain lagi, ya, bahwa Fir'aun itu meninggal karena tenggelam. Kalau ternyata misalnya tidak terbukti bahwa Fir'aun itu meninggalnya karena tenggelam, pasti Allah tidak akan mencatatkannya di dalam Al-Quran. Ya, kalau kalian misalnya nanti berkesempatan pergi ke Kairo, di sana ada museum, ya, di Kairo. Ketika kalian masuk ke wilayah yang isinya mumi-mumi yang punya kedudukan tinggi, ya, Fir'aun, kalian masuk ke situ, nanti di dalam kotak kaca itu di bawahnya suka ada keterangan, ya, keterangan tentang mumi tersebut, dan dijelaskan di situ bahwa sudah terbukti, ya, Fir'aun itu meninggal karena tenggelam di laut. Kenapa? Karena ada kandungan garam ditemukan di dalam tubuhnya Fir'aun. Nah, apa ternyata gitu, ya, berkesesuaian lagi dengan Al-Quran, ya. Oleh karena itu, kenapa kita harus ragu dengan adanya akhirat, ya, atau dengan adanya surga dan neraka? Oke, kita balik lagi ke sini, ya. Surga dan neraka. Kalau misalnya Wildan kurang puas dengan jawaban ibu, gitu, ya, lebih baik memang Wildan mengeksplor kembali supaya lebih yakin lagi, supaya lebih bertambah keimanannya tentang apa yang menjadi keyakinan Wildan saat ini, ya, sehingga dengan terbatasnya waktu atau usia yang dimiliki Wildan bisa betul-betul memanfaatkannya secara optimal, ya, supaya Wildan merasa puas dengan agama yang sekarang, menjalaninya, dan terus berbuat baik. Oke, kita lihat di sini, ya. Ada lagi yang mau ditanyain Wildan? Oke, secara keilmuan deh, ya, di dalam suatu penelitian saja gitu, ya, ketika suatu karya tulis R-square-nya atau koefisien determinasinya di atas 50% di dalam penelitian, ya, kalau misalnya kalian nanti bikin skripsi. Sebuah penelitian yang R-square-nya itu di atas 50%, maka bisa dianggap penelitian itu valid. Apalagi ini di atas 85%. Sangat valid sekali, gitu, ya. Oke, pembuktiannya silakan kalian observasi kembali. Terutama PR kalian membaca minimal terjemahannya Al-Quran. Kalau misalnya udah baca terjemahan Al-Quran minimal sekali seumur hidup, lebih baik lagi kalian membaca tafsirnya, baik itu tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, atau yang lainnya, supaya menambah keilmuan kalian, sehingga kalian tidak akan merasa rugi, ya, dengan apa yang sudah kalian lakukan. Di sini maksudnya, kalau kalian sibuk dengan mencari ilmu, insya Allah kalian nggak akan merasa rugi. Oke, ya. Waktu itu berjalan sangat pendek, ya, terasa sangat pendek. Oleh karena itu Allah menyampaikan kepada kita satu surat yang begitu sangat singkat tetapi maknanya sangat dalam, ya, tentang waktu. Wal asri, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi waktu, demi masa. Orang kalau misalnya bersumpah itu pasti bersumpah atas sesuatu yang memang agung, ya. Contoh, wallah, demi Allah. Allah itu kita anggap agung. Demi ibuku sumpah, misalnya kalau anak-anak kecil sumpah demi naon, demi Allah, demi Rasulullah, demi indung bapak, misalnya seperti itu, ya. Biasanya yang kita jadikan sandaran untuk bersumpah adalah sesuatu yang agung. Nah, ini Allah bersumpah atas nama waktu. Wal asr, demi waktu, aku bersumpah nih demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Manusia itu berada dalam kerugian, kata Allah. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan dia beramal solih. Beriman saja tidak cukup loh, harus beramal solih. Beramal solih baik bagi dirinya, dan bagi orang lain secara keseluruhan, ya, baik itu sesama muslim maupun yang tidak
satu agama gitu ya. Bahkan kepada makhluk yang lain pun. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq. Ya, dan mereka itu suka saling menasehati ya, saling menasehati kepada kebenaran. Misalnya kita sesama teman gitu ya, kita lihat teman agak melenceng dikit, nasihatin. Harus saling menasehati ya, tidak satu arah. Tapi misalnya ketika kita salah, kalau teman yang baik, teman harus negur kita. Ya, dinasehatin ke jalan yang benar. Watawassaw bis sabr, dan saling menasehati di dalam kesabaran, ya. Di sini kalau kalian baca tafsirnya, ini insya Allah ya pasti akan menambah motivasi kalian untuk lebih meningkatkan kembali dan berjuang kembali untuk mencari ridho Allah. Ya, wastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan atau beramal saleh. Oke. Kita lihat di sini ya sebentar. Nah, di sini Ibu pengen sharing juga ya dengan kalian. Ini ada, kalau di dalam Kristen ya, ini Ibu lihatnya dari slide share ya. Oke, di sini ada 10 perintah Allah menurut gereja Katolik dan Lutheran, mengikuti Saint Agustinus ya. Ini ada kesamaan ya dengan dengan hadis yang pernah kita bahas tadi sebelumnya. Di sini ada 10 disebutnya ya 10 perintah Allah, atau biasa kalau misalnya di istilah baratnya the Ten Commandments. Mungkin kalian ada yang pernah menonton ya film tersebut. Nah, di sini juga ada 10 perintah Allah ya menurut gereja Katolik yang memang diimani oleh pemeluk agama Kristen ya. Kalau Ibu salah, mohon dibetulkan ya untuk yang kebetulan di sini hadir yang beragama Kristen ya, baik itu Protestan maupun Katolik. Akulah Tuhan Allahmu. Yang pertama ya, di sini 10 perintah Allah yang pertama menurut agama Kristen gitu ya. Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Ini ada kesepadanan dengan yang tadi ya, rukun iman yang pertama. Antu'mina billahi ya, antu'mina billah. Kamu beriman kepada Allah. Dan rukun Islam juga yang tadi ya, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Ya, ini juga ada kesesuaian dengan agama Islam. Ya. Kenapa? Karena di dalam Islam kita punya yang namanya Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik ya, Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Oleh karena itu kita jangan menyebut nama Tuhan dengan sebutan-sebutan yang tidak hormat. Ada kesesuaian ya. Kemudian yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Ini Ibu kurang tahu. Mungkin kalau misalnya di Yahudi kan hari Sabtu ya, kalau agama Kristen hari Minggu kalau nggak salah. Tapi kalau Ibu salah, tolong dibetulkan nanti ya. Kemudian hormatilah ibu bapakmu. Nah, ini juga sama ya, berkesesuaian dengan hadis yang mungkin kalian pernah dengar ya, yang bunyinya seperti ini. Ada seorang sahabat Nabi gitu ya bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Ibu jadi lupa apa ya. Man ahaqqun nas bi husni ibadati. Wahai Rasulullah, siapakah yang lebih berhak aku mengabdi kepadanya? Kemudian Rasulullah ya, selain Allah ya, siapa yang di kalangan manusia yang lebih berhak aku muliakan gitu ya, di kalangan manusia. Kemudian Rasulullah menjawab, ummuka, ibu kamu ya. Kemudian ditanya lagi, siapa lagi setelah ibu ya Rasul? Ummuka, ibu kamu gitu. Kemudian ditanya lagi, lalu setelah ibu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, sampai 3 kali. Kamu harus memuliakan ibumu. Kemudian ketika bertanya lagi yang keempat, summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah saat itu menjawab, abuka, ayahmu. Ya, di sini sama ya, ada kesesuaian dengan 10 perintah Allah. Kemudian yang kelima, janganlah membunuh. Jangan membunuh, tentu saja ya, jangan membunuh. Ada juga di dalam Al-Quran ayatnya ya, yang menyatakan bahwa
perumpamaan seorang muslim yang membunuh manusia tanpa hak, tanpa apa ya, artinya tanpa hak itu kalau dia membunuh seenaknya gitu ya, maka dia seolah-olah membunuh manusia seluruhnya. Bahkan diperumpamakan seperti itu ya di dalam Al-Quran. Larangan untuk membunuh. Jangan berzina. Ya, wala taqrabuz zina, ada ya di dalam Al-Quran. Surah tadi ibu baca sempat, surat apa ya? Lupa lagi, astagfirullah. Kemudian jangan mencuri, ya. Jangan mencuri, sama juga. Jangan bersaksi dusta, saksi palsu, nggak boleh, ya, berkesesuaian juga. Jangan mengingini istri sesamamu. Nah, ini kayak pelakor ya kalau zaman sekarang. Nggak boleh jadi pelakor atau misalnya perebut istri orang ya. Ini sebutannya apa ibu nggak tahu. Perebut istri orang atau perebut suami orang nggak boleh. Kemudian jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Nah, 10 perintah Allah menurut gereja Katolik dan Lutheran gitu ya, berkesesuaian dengan apa yang diyakini dan diimani oleh orang muslim. Oleh karena itu, prinsip-prinsipnya sebetulnya kita punya prinsip-prinsip yang hampir sama. Kita punya kesamaan. Oleh karena itu, ketika kita hidup di dalam lingkungan sosial, kita memang sebaiknya sebaiknya lebih dekat dengan yang lain karena kesamaan yang kita miliki gitu ya. Jangan justru kita malah menggembor-gemborkan perbedaan sehingga menimbulkan potensi konflik yang lebih besar ya. Kita tonjolkan kesamaan prinsip kita sehingga kehidupan kita di lingkungan yang sangat diversifikasi ini gitu ya, sangat bermacam-macam, baik itu ras gitu, suku antar golongan, konflik seperti itu bisa dikurangi ya. Oke, kita di sini ya, kita lihat. Nah, menurut pandangan Islam, perjalanan kehidupan manusia ini sangat panjang ya. Kita sekarang ada di yang namanya alam dunia nih di sini. Paling kita hidup berapa tahun lagi sih? Kalau misalnya kita patokannya usia Nabi Muhammad SAW 63 tahun, itu pun kalau kita panjang usianya, karena kalau usia kan sifatnya goib ya, artinya tidak ada yang tahu, karena boleh jadi kita atau misalnya boleh jadi orang yang hidup hari ini dia tidak menyadari gitu ya, bahwa mungkin saja besok dia waktunya harus kembali kepada penciptanya ya. Oke, di sini perjalanan kehidupan manusia dimulai dari alam roh, kemudian alam kandungan, kemudian alam dunia. Nah, alam dunia ini adalah satu-satunya tempat di mana menjadi indikator seorang manusia dia nanti akan ke surga atau ke neraka. Kenapa? Karena alam dunia ini bisa kita sebut istilahnya adalah alam investasi. Sehingga kita harus harus menyadari dengan terbatasnya usia kita, investasi kebaikan yang kita buat di alam dunia ini harus banyak ya, harus banyak, kemudian diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena kalau misalnya ternyata investasi kebaikan kita banyak tetapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun menjadi sia-sia ya. Nah, ketika seorang manusia hidup di alam dunia, kemudian pasti yang bernyawa, jadi setiap makhluk yang bernyawa pasti mengalami yang namanya kematian ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, setelah mati kita akan masuk ke yang namanya alam kubur. Di alam kubur ya, dimana di dalam hadis ada juga keterangan bahwa di alam kubur ini bukanlah tempat peristirahatan bagi orang-orang yang banyak melakukan keburukan ketika di dunianya ya. Kenapa? Karena ternyata di dalam keterangan itu ya disebutkan bahwa siksa kubur itu ada. Oleh karena itu, ketika kita meyakini bahwa siksa kubur itu ada, itu harusnya menjadi motivasi bagi kita untuk betul-betul bisa melakukan amal soleh yang sesuai dengan ilmunya gitu ya, sesuai dengan ilmu syariahnya seperti apa amal itu dilakukan. Kemudian setelah kita masuk ke alam kubur, kita akan mengalami yang namanya kehancuran alam semesta atau biasa disebut dengan hari kiamat ya, dimana di dalam keterangan bahwa kehancuran alam semesta ini nanti diawali dengan tiupan
sangkakala yang dilakukan oleh malaikat Israfil, ya. Dimana nanti orang yang meninggal dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya hari kiamat terjadi, gitu ya, orang-orang yang jumlahnya miliaran tersebut akan akan dibangkitkan, ya, di sini di hari kebangkitan. Di hari kebangkitan semua manusia dimatikan dulu, kemudian dibangkitkan lagi semuanya untuk ke padang mahsyar. Nah, padang mahsyar. Di padang mahsyar ini kita perjalanan, ya, menuju sini, ya, masih jauh ke padang mahsyar. Setelah kita di padang mahsyar, ada keterangan juga bahwa di padang mahsyar nanti keadaan manusia itu berbeda-beda, ya, sesuai dengan amal kebaikan yang dia lakukan di dunia, pun disesuaikan dengan amal keburukan yang dia lakukan di dunia. Bahkan ada keterangan, ya, yang menyatakan bahwa di padang mahsyar nanti untuk orang yang memiliki dosa tertentu, gitu, maka Allah akan dekatkan kepadanya matahari, ya, seolah-olah gitu, seumpama 7 matahari yang didekatkan kepadanya, gitu. Satu matahari aja yang letaknya sangat jauh dari kita merasakan kepanasan, ini apalagi 7, gitu. Dan Allah yang menciptakan segala sesuatu berkuasa untuk melakukan sesuatu, ya, kun fayakun. Dan wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu adalah pasti benar. Ya, setelah dari padang mahsyar kita di sini ada fase syafaat. Apakah kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari orang-orang yang memang Allah berikan hak bagi pemberi syafaat itu untuk memberikan syafaat kepada kita. Nah, yang utama di sini yang paling populer adalah syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ada keterangan, ya, bahwa ada sekelompok orang yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah orang-orang yang melakukan bid'ah, melakukan ibadah yang diada-adakan, yang tidak ada dasarnya. Nah, setelah di alam syafaat ini kalian akan dihisab, ya, hisab amal kebaikan dan keburukannya, gitu. Ditanya, gitu, ibaratnya kayak ini, ya, kayak pengadilan lagi, gitu, ya, dimana pengadilan yang tidak akan ada yang dirugikan. Kalau di dunia kan potensi kita dirugikan, keadilan tidak ditegakkan itu ada, tetapi ketika kita berada di hisabnya Allah Subhanahu wa taala, hal yang tersebut tadi yang tidak adil tadi, gitu, yang biasa terjadi di dunia itu tidak akan ada, ya. Dan di sini waktunya sangat panjang. Kalian bayangkan jumlah manusia begitu banyak, kira-kira seperti apa, gitu, ya, proses penghisabannya. Kemudian di sini ada penyerahan catatan amal. Nah, di penyerahan catatan amal ini juga berbeda-beda, ya. Ada yang dari tangan kiri catatan amalnya dikasihnya, ada yang dari tangan kanan, bahkan ada yang di belakang belakang punggung. Kemudian ke Yaumul Mizan ditimbang, kemudian di Telaga Kausar, kemudian nanti kalian akan berjalan di sirat, ya. Nah, ketika kalau kalian tidak sukses atau tidak berhasil melampaui sirat ini, maka kalian masuk neraka. Tetapi ketika kalian bisa melampaui yang namanya sirat ini, insya Allah kalian masuk ke surga. Karena waktunya sudah habis, ya, sepertinya harus segera disudahi. Nanti kalian baca-baca sendiri aja, ya, yang ada di file ini. Oke. Untuk hari ini cukupkan sekian, ya. Nanti insya Allah sama Ibu di sharing filenya. Kita cukupkan saja dengan ucapan hamdalah bersama-sama.